Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih kalian Ibu Pravita Daniswari. Ing pepanggihan menika pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang cangkriman. Sopo sing wis tau krungu apa kuwi cangkriman? Wis tau krungu dereng para siswa? Yen durung, ayo saiki sinau bareng-bareng bab cangkriman. Cangkriman yaiku unen-unen utawi rumpaan ingkang kedah dipun batang. Pramila cangkriman kuwi uga diarani bedhekan. Jadi, mudahnya cangkriman itu bedhek-bedhekan. Dalam bahasa Indonesia, cangkriman itu disebut dengan tebak-tebakan. Nah, tebak-tebakan tapi dalam bahasa Jawa. Nah, itu disebut dengan cangkriman. Nah, apa saja wujudnya? Wonten sekawan ada 4 nggih. Ingkang sepisan cangkriman wancahan. Nomor kalih cangkriman irip-iripan. Nomor 3 cangkriman plesetan lan nomor sekawan cangkriman saklebeting tembang atau cangkriman dalam tembang. Kita menuju yang nomor 1. Wujud cangkriman ingkang nomor setunggal inggih menika cangkriman kang awujud tembung wancahan. Jadi wancahan itu adalah singkatan ya. Jadi cangkriman tapi bentuknya singkatan. Tebak-tebakan tapi dalam bentuk singkatan. Nah, kalian harus menebak kepanjangannya apa. Contoh nih, tuladane tongyong reng reng. Nah, tongyong itu gotong royong, reng-reng bareng-bareng. Nanti nek ditakoni, ayo tongyong reng-reng, maksudnya apa? Berarti ngejak gotong royong bareng-bareng. Kemudian pekri meme. Nah, pekri meme, apa kuwi pekri meme? Nah, pekri meme kuwi opek pari rame-rame. Opek itu memetik, pari itu padi, rame-rame itu bareng-bareng, berarti ngajak metik padi bareng-bareng. Pekri meme, opek pari rame-rame. Kemudian wemah ronggo, gawe omah karo tonggo. Tapi bukan maksudnya buat rumah dengan tetangganya loh, maksudnya buat rumah itu dibantu tetangganya gitu. Tadinya gawe omah karo tonggo disingkat atau diwancah cangkrimane ya kuwi wemah ronggo, gawe omah karo tonggo. Nah, itu nilai budi pekertinya yang tadi ya, tongyong reng-reng, opek pari rame-rame, gawe omah karo tonggo kuwi gotong royong, ngejak bareng-bareng. Jadi nilai budi pekertinya adalah bekerja sama. Seperti itu. Kita lanjut nggih, cangkriman ingkang nomor kalih kuwi wujude cangkriman irip-iripan. Kenapa kok disebut irip-iripan? Irip itu dari kata mirip. Mirip, memper, meh podo, hampir sama. Jadi cangkriman ini itu mirip dengan suatu benda. Nah, contoh nih nomor pertama, nomor tunggal nggih, sego sekepel dirubung tinggi. Ono sego dikepeli, nasi yang dikepel, bentuknya bulat itu kan. Terus dirubung itu dikerumuni tinggi. Tinggi itu hewan. Nah, apa yang jadi jawabannya yang seperti sego sekepel dirubung tinggi? Itu jawabannya adalah salak. Lihat coba, ini ada gambar salak. Gambar salak kuwi bentuknya kayak sego. Sego itu nasi yang dikepel, dibentuk bulat, terus dikelilingi, dikerubungi hewan namanya tinggi. Nanti Ibu perlihatkan kayak apa itu hewan tinggi. Nah, kemudian contoh yang kedua, tuladha nomor kalih, nggih, nomor kalih. Pitik walek sapa kebon. Pitik itu ayam jenisnya ayam walek sapa yang berkeliaran di kebun. Nah, itu jawabannya apa? Jawabannya adalah nanas. Penjelasannya, nah, kita lihat bedane pitik walek soho pitik bangkok. Jadi ada yang namanya jenisnya itu
pitik wale atau ayam wale, kemudian pitik bangkok. Ayam bangkok itu ayam jago. Bisa dilihat di layar nggih, apa bedanya pitik wale sama pitik bangkok. Kalau pitik wale, kalian lihatlah bulu-bulunya jegrak-jegrak toh. Jadi kayak bulunya tuh nggak ke bawah rapi, tapi kayak arahnya tuh naik. Jadi bulunya tuh malah arahnya naik. Jadi kelihatannya jegrak-jegrak gitu, tidak rapi. Nah, itu namanya pitik wale. Nah, kemudian kalau pitik bangkok atau ayam jago itu kan rapi. Bulunya tuh tumbuhnya ke bawah gini. Jadinya rapi kan. Nah, tapi kalau pitik wale itu jegrek-jegrek. Nah, mengapa kok pitik wale sopo kebon nanas? Kita bisa lihat di gambar ini ya, anak-anak semuanya. Nih lihat, itu kan pitiknya pitik wale. Tuh, lihat bentuknya sama nanas. Sama bukan? Nah, jadi nanas itu cangkrimannya pitik wale sobo kebon karena bentuknya seperti pitik wale yang ada di di kebun. Nah, kalau nanas itu kan tempatnya di mana? Di kebun toh. Nah, begitu. Kemudian sego sekepel dirubung tinggi, kok iso salah? Kok bisa jawabannya salah? Kita lihat. Sego itu nasi ya, tadi seperti Ibu sudah jelaskan. Sego dikepeli, nasi itu dibuat bulat seperti ini. Ini kita ngambil nasi nih, dibuat bulat seperti ini kan bentuknya begini. Terus dirubungi, itu dikerumuni hewan tinggi. Nah, itu kita lihat di layar ya, ada hewan itu kayak apa ya, serangga itu ya. Serangga warnanya coklat, hitam. Tinggi itu adalah hewan serangga yang biasanya dia itu hidupnya bersembunyi di itu loh, bawah kasur, terus tempat-tempat yang gelap. Nah, itu dia itu sukanya menghisap darah. Nah, hewan tinggi itu sukanya menghisap darah manusia. Ini nek kecokot yo loro. Nah, jadi perumpamaannya nasi yang dikepeli tadi, kemudian nasinya itu dikerumuni oleh hewan-hewan tinggi itu tadi. Nah, makanya jadilah salah itu mirip sego sik dikepel dirubung hewan tinggi. Begitu. Kemudian kita menuju ke jenis cangkriman utawa wujud cangkriman kaping 3 inggih menika cangkriman blenderan atau plesetan. Ini sudah sering dipakai oleh anak-anak. Jadi biasanya nek dinggo jedek-jedeki koncone. Kalau kalian tuh main tebak-tebakan sama teman kalian, nah itu biasanya jawabannya itu kurang nyambung. Kenapa kok disebut blender atau pleset, diplesetke? Jadi jawabannya itu kadang tidak sesuai kenyataan atau diplesetkan. Nah, contohnya diketok malah saya dhuwur. Apa kuwi? Nek diketok kok malah saya dhuwur. Apa itu jawabannya? Jawabannya adalah katok utawa sarung. Kan kamu kalau pakai celana, katok ya, terus diketok. Lah malah saya dhuwur, ora saya tambah dawa tapi malah saya dhuwur lek nganggo kathok. Nah, itu kemudian tulisan Arab macane saka ngendi? Kalau jawaban yang realita, yang betul-betul, kalau baca Arab itu dari mana? Dari kanan. Nah, toh? Dari kanan kita bacanya. Tapi jawabannya bukan dari kanan. Jawabannya itu nek tulisan Arab macane saka ngendi? Macane ya saka alas. Hewan macan itu loh. Nah, itu saka alas. Makanya disebut blenderan atau plesetan. Jadi nggak nyambung sama soalnya gitu. Kemudian ada contoh lagi. Tibone ngisor sing didelok kok dhuwur. Apa itu jawabannya? Apa ya bedane nek misalnya ana sing tiba ngisor didelok dhuwur? Jawabannya ya kuwi trocoh. Nah, ini trocoh kae banyu toh. Trocoh itu bocor, atap bocor, genteng bocor. Itu kan jatuhnya airnya ke bawah. Tapi kita nek kejatuhan air lihatnya kemana? Ke atas. Nah, kuwi jawabannya trocoh. Terus biasane bocah-bocah ki ya aja sok nggodani kancane, misal putih-putih, cilik, mabur ning dhuwur. Nah, kuwi jawabane apa? Putih-putih, cilik, mabur. Engko ana sing jawab kuwi jawabane sing bener ya kuwi upo tememplek ning pesawat. Nah, ngono ki barang. Nah, itu namanya cangkriman blenderan atau plesetan. Jadi nggak nyambung. Kayak contohnya lain lagi, sing ngenehi gelem, sing dinehi emoh.
Yang memberi mau, yang diberi itu tidak mau, nggak mau, diberi malah nggak mau. Apa kuwi jawabane? Ya kuwi jawabane entut. Ya, kentut. Jadi nek dikasih nggak mau, tapi yang ngasih ikhlas kalau ngasih kentut. Nah, kayak gitu. Nah, yang selanjutnya yang riman yang nomor 4 ya kuwi cangkriman awujud tembang. Jadi cangkrimannya itu ada di dalam sebuah tembang mocopat. Nah, contohnya ini adalah tembang pocong. Sudah ada nggih teksnya? Nah, nembangnya ngene iki. Bapak pocong yen anom klambine gadeng, yen wis rada tuwa si pocong klambine kuning, tuwa pisan si pocong klambine abang. Apa itu jawabannya? Bapak pocong ini jawabannya apa? Tadi Bapak pocong yen enom, yang ketika muda itu kelambine gadung. Jadi masih putih, bajunya tuh masih putih, masih belum ada bajunya. Ya, masih belum ada bajunya. Masih kecil. Lah, terus yen wis rada tuwa. Ketika sudah agak tua, itu si pocong kelambine kuning. Si pocong itu bajunya berubah jadi kuning. Terus yen wis tua sisan, yang sudah tua banget, itu bajunya, klambine iki bajunya warna merah. Jadi ketika muda itu belum pakai baju, ketika sudah agak tua bajunya warna kuning, ketika sudah tua banget, nah itu bajunya warna merah. Nah, jawabannya apa? Jawabannya adalah melinjo, buah melinjo. Siapa yang belum tahu apa itu buah melinjo? Sudah ada nggih di gambar sini, layar sini. Buah melinjo, nah itu sudah Ibu berikan contoh gambar melinjonya. Nah, itu tadi wujud-wujud cangkriman nggih, wonten sekawan to nggih. Cangkriman wancahan. Kemudian ada cangkriman irip-iripan, itu yang mirip. Kalau wancahan tadi singkatan, kalau irip-iripan itu mirip. Kemudian cangkriman plesetan atau blenderan itu yang aneh, yang tidak nyambung sama soalnya, jawabannya tuh nggak nyambung sama soalnya. Terus cangkriman ono ing tembang, ada di lagu mocopat, tembang mocopat. Jadi ada 4. Silahkan dipelajari, kemudian dicatat di buku tulis. Cekap semanten penjelasan saking Ibu. Matur nuwun awit kawigatosan para siswa sedaya. Cekap matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.